Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ada yang nyebut kondisi kayak gitu sebagai plutonomi. Istilah plutonomi menggabungkan Pluto yang merujuk pada kekayaan dan nomos yang berarti hukum atau manajemen. Bahasa simpelnya ya guys, plutonomi adalah kondisi ekonomi di mana sebagian besar duit negara terkonsentrasi pada segelintir kelompok saja, bukan mayoritas penduduknya. Alhasil, kelompok tersebut tuh lebih punya pengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Istilah ini diperkenalkan oleh Ajay Kapur, ahli strategi ekuitas global dari Citigroup, perusahaan asal Amerika Serikat. Di tahun 2006-2007-an, ia bersama periset lainnya menggunakan istilah plutonomi ini untuk mendeskripsikan bagaimana kekayaan negara ya hanya dirasakan oleh segelintir orang aja. Plutonomi dicirikan oleh kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrim. Sebagian kecil penduduk cuma ngendaliin porsi sumber daya negara yang tidak proporsional. Terus terjadi gap atau kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Belakangan ini, istilah tersebut dilontarkan oleh netizen untuk mendeskripsikan kondisi Indonesia. Waduh, kesenjangan ekonomi di negara kita emang makin lebar. Data dari Oxfam menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 50% total kekayaan nasional. Bahkan, Bank Dunia mengklaim kalau 68,3% penduduk Indonesia berada di garis kemiskinan. Meski tidak ada data resmi untuk jumlah orang kaya di Indonesia untuk sekarang, kalau konteksnya di Jakarta, menurut BPS DKI pada Maret 2025, 20% orang kaya menguasai setengah pengeluaran tahunan masyarakat biasa. Selain itu, menurut data BPS pada Maret 2024, koefisien Gini Indonesia adalah 0,379. Pada September 2024, angkanya naik menjadi 0,381. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat kaya menjadi semakin kaya, sedangkan kelompok masyarakat miskin menjadi semakin miskin. Ya, faktanya, kesenjangan sosial di negara kita memang terjadi. Bahkan sampai dijadiin bahan lucu-lucuan buat konten di media sosial. Miris banget lah negara ini kadang ya. Tapi hal kayak gini sebenarnya sama sekali jadi nggak lucu kalau kita ngelihatnya secara serius. PDB atau produk domestik bruto di Indonesia itu cukup tinggi kok. Bahkan PDB atas dasar harga di triwulan 2 2025 mencapai 5.947 triliun. Terakhir, ekonomi Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,12%. Secara data, negara kita ekonominya melambung pesat, bahkan ngalahin Amerika Serikat. Ya, berarti harusnya coba cek kesenjangan sosial apa aja yang udah kalian alamin sendiri di kehidupan sehari-hari. Komen di bawah ya guys.